Selamat datang ASN Pembelajar. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Pertama-tama, saya akan mengajak Anda berpikir, apa itu stunting? Apakah ini hanya sekedar angka di atas kertas atau ada yang lebih mendalam yang perlu kita pahami? Stunting adalah lebih dari sekedar angka atau tinggi badan. Ini adalah kondisi serius yang menghambat pertumbuhan anak-anak akibat kurangnya gizi dan infeksi yang berulang. Stunting bukan hanya soal ukuran tubuh tidak sesuai standar, tetapi tentang potensi hidup yang terancam. Anak-anak yang terkena stunting mungkin tidak akan mencapai kemampuan terbaik mereka, baik dalam belajar maupun dalam kehidupan. Stunting bukan hanya masalah individu, ini adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama. Setiap anak yang tumbuh dengan stunting mengingatkan kita akan pentingnya peran dalam menciptakan perubahan nyata. Sebagai ASN, kita memiliki peran kunci dan mengubah masa depan bangsa. Dengan pencegahan yang efektif, kita tidak hanya menyelamatkan anak-anak dari stunting, tapi juga membentuk generasi penerus yang lebih sehat dan cerdas. Indonesia berada di posisi kedua dalam prevalensi stunting se-Asia Tenggara pada tahun 2021, dengan angka 31,8%. Bandingkan dengan Singapura yang hanya 2,8%. Apakah ini yang kita inginkan untuk masa depan di generasi kita? Mari kita lihat lebih dekat. Pada tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia turun signifikan menjadi 24,4% dan kembali turun menjadi 21,6% pada tahun 2022. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Tahun 2024, angka ini hanya turun 0,1% yang menjadi 21,5%. Hanya 0,1% dalam 2 tahun, apakah ini cukup? Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin penurunan yang begitu kecil ini terjadi dalam waktu yang begitu lama? Apakah kita sudah cukup puas dengan ini? Presiden kita, Joko Widodo, menetapkan target 14% pada tahun 2024 untuk prevalensi stunting di Indonesia. Tapi dengan penurunan hanya 0,1% dalam 2 tahun terakhir, apa yang harus kita lakukan sekarang untuk mendorong penurunan yang lebih besar? Kita tidak bisa hanya diam. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai ASN yang berdedikasi untuk memastikan bahwa penyuluhan pencegahan stunting di seluruh Indonesia dilakukan dengan serius, efektif, dan berkelanjutan. Namun, mari kita berhenti sejenak dan bayangkan. Angka-angka ini hanyalah sebagian dari realita yang tercatat. Di balik angka 21,5%, mungkin masih ada ribuan, bahkan jutaan anak yang belum berdata. Anak-anak kita tidak tahu apa mereka juga menjadi korban stunting. Bagaimana perasaan Anda mengetahui bahwa masih banyak anak yang tidak terlihat dalam data ini? Apakah bisa tenang dengan ini? Jika dalam 2 tahun hanya terjadi penurunan 0,1%, bayangkan berapa lama lagi kita harus menunggu untuk mencapai target 14% pada tahun 2024. Jika tidak melakukan sesuatu yang lebih dari sekarang, apakah kita siap untuk membiarkan generasi masa depan Indonesia terancam karena kelalaian kita? Saya ucapkan selamat datang kembali ASN Pembelajar dalam video pembelajaran pelayanan dan penyuluhan pencegahan stunting. Ini bukan sekedar teori, ini adalah langkah nyata yang harus kita ambil sekarang untuk masa depan dan anak-anak bangsa. Setelah memahami apa itu stunting dan betapa serius dampaknya bagi generasi penerus kita, sekarang saatnya kita menggali lebih dalam tentang strategi pencegahan stunting. Mari kita masuk lebih dalam pada strategi pencegahan stunting ini. Kita semua tahu bahwa strategi pencegahan stunting bertujuan mengatasi penyebab utama stunting, yaitu masalah gizi dan kesehatan. Namun, ini bukan sekedar memulai tindakan, ini adalah langkah awal konkret untuk mencegah stunting sejak awal di kehidupan anak. Strategi pencegahan stunting tidak hanya berbicara tentang apa yang harus dilakukan, tetapi juga bagaimana kita melakukannya. Inilah yang kita sebut sebagai metodologi, yang dibagi menjadi 2 pendekatan utama, intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
Pertanyaannya, apakah Anda sudah menerapkan kembali metodologi pencegahan stunting di antara tahun 2023 sampai 2024? Bagaimana kita mengukur efektivitasnya? Sedangkan data menunjukkan penurunan prevalensi stunting hanya 0,1%. Apakah ini menunjukkan kesuksesan? Apakah penurunan ini angka yang cukup? Lalu apa langkah selanjutnya yang bisa kita ambil untuk pencegahan hasil yang lebih baik? Evaluasi dan refleksi. Belajar kembali melalui video pembelajaran adalah salah satu cara untuk memulai evaluasi dan refleksi kita. Ini membantu kita untuk menerapkan kembali metodologi intervensi spesifik dan intervensi sensitif dengan lebih baik. Evaluasi dan refleksi, termasuk melalui video pembelajaran, adalah langkah penting untuk memperbaiki dan meningkatkan upaya dalam pencegahan stunting. Mari kita maksimalkan ini untuk meningkatkan layanan dan mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas dua pendekatan utama dalam pencegahan stunting, intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Kedua pendekatan ini memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan setiap aspek dan pencegahan stunting tercover dengan baik. Dalam pembahasan selanjutnya, kita akan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya bisa kita capai dengan pendekatan yang tepat dan pencegahan stunting? Bagaimana cara kita memastikan bahwa setiap tindakan kita ambil benar-benar efektif? Mari siapkan diri untuk mendalami secara detail dan aplikatif kedua pendekatan ini. Dengan pemahaman yang mendalam, kita dapat bekerja lebih efektif untuk mencegah stunting dan mencapai hasil yang signifikan. Setelah memahami apa itu stunting dan betapa serius dampaknya bagi generasi penerus kita, sekarang saatnya kita menggali lebih dalam tentang strategi pencegahan stunting. Mari kita mulai dengan salah satu cara pendekatan utamanya, intervensi spesifik. Mari kita mengingat kembali, apa sih sebenarnya intervensi spesifik? Intervensi spesifik merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting. Jadi, ini adalah langkah-langkah nyata yang kita ambil untuk memastikan anak-anak mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk tumbuh sehat. Sebelum kita lanjut, mari kita coba bayangkan bersama. Bayangkan Anda sedang membangun sebuah rumah. Apa yang menurut Anda penting untuk memastikan rumah tersebut kuat dan tahan lama? Betul sekali, fondasi. Fondasi adalah yang paling penting. Tanpa fondasi yang kuat, rumah bisa runtuh. Nah, sekarang mari kita pikirkan fondasi apa yang diperlukan untuk memastikan anak-anak tumbuh sehat dan kuat. Jika rumah memerlukan fondasi beton, batu, dan semen, maka anak-anak perlu memerlukan fondasi berupa nutrisi yang lengkap, kesehatan yang baik, dan perlindungan dari penyakit. Inilah yang kita sebut sebagai intervensi spesifik. Jadi bisa dikatakan intervensi spesifik adalah fondasi yang akan memastikan anak-anak bisa tumbuh dengan optimal. Sekarang izinkan saya bertanya, sudahkah kita sebagai ASN benar-benar membangun fondasi yang kuat untuk mereka? Apakah kita sudah memastikan setiap anak di negeri ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pada nutrisi yang cukup, perlindungan dari penyakit dan kesehatan yang terjamin? Atau masih adakah celah yang perlu kita perbaiki bersama? Karena pada akhirnya fondasi inilah yang menentukan seberapa kokoh masa depan bangsa kita. Apakah kita siap mengambil tanggung jawab ini dengan sepenuh hati? Setelah memahami betapa pentingnya fondasi dalam mencegah stunting, sekarang mari kita masuk lebih dalam untuk membahas bagaimana pendekatan intervensi spesifik diharapkan dapat bekerja. Lalu sebetulnya bagaimana pendekatan intervensi spesifik ini dapat dilaksanakan? Strategi intervensi spesifik telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Menetapkan target percepatan penurunan stunting dengan sasaran yang jelas. Lalu apa saja target-targetnya? Strategi pertama pada layanan intervensi spesifik yang harus tersedia. Nah, maksud dari tersedianya layanan intervensi spesifik adalah seperti target untuk menyediakan suplementasi gizi kepada 80% anak, balita, dan ibu hamil.
harus ada target untuk 90% cakupan imunisasi dasar lengkap untuk anak-anak. Lalu pemberian makanan tambahan 80% balita untuk menerima makanan tambahan secara rutin. Yang kedua, kita harus melihat berdasarkan indikator keberhasilan di antaranya. Memantau berapa banyak puskesmas dan posyandu yang menyediakan layanan gizi dan imunisasi. Mengukur berapa banyak anak balita dan ibu hamil yang benar-benar mendapatkan suplementasi gizi dan makanan tambahan sesuai target. Memantau data cakupan imunisasi yang tercatat dalam sistem kesehatan. Setelah kita memahami dan strategi pendekatan intervensi spesifik dalam Papres nomor 72 tahun 2021, tapi target-target ini bukan hanya sekedar angka. Jadi kenapa target ini penting? Target-target ini adalah langkah konkret yang memastikan semua anak mendapat nutrisi dan perlindungan yang mereka butuhkan. Dengan mencapai target-target ini, kita berusaha untuk mengurangi stunting dan memberikan masa depan yang lebih baik untuk generasi bangsa. Dan bayangkan, jika setiap anak bisa mendapatkan suplementasi gizi yang cukup, imunisasi yang lengkap, dan makanan tambahan yang diperlukan, maka akan seberapa besar perubahan yang bisa terjadi dalam kehidupan anak-anak jika semua target ini tercapai? Maka inilah mengapa pendekatan intervensi spesifik ibaratkan sebuah fondasi yang akan menentukan akan seberapa kokoh fondasi masa depan anak bangsa. Tapi fondasi saja tidak cukup. Untuk memastikan fondasi bekerja secara maksimal, kita perlu menambahkan elemen-elemen yang sensitif, memperhatikan konteks dan kebutuhan spesifik. Lalu, apa langkah-langkah detail yang bisa kita ambil untuk memastikan hasil dari fondasi ini? Mari kita lanjutkan dan lihat bagaimana intervensi sensitif dapat menyempurnakan dan memperkuat upaya kita untuk mencapai masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak. Kita sudah membahas bagaimana fondasi yang kuat dan dibangun dengan intervensi spesifik. Tapi apakah itu sudah cukup? Untuk mencapai hasil yang maksimal, fondasi ini perlu diperkuat dengan elemen-elemen yang lebih menyeluruh. Inilah yang kita sebut sebagai intervensi sensitif. Ini adalah langkah-langkah tambahan yang melengkapi fondasi, seperti memastikan lingkungan yang sehat, pendidikan yang memadai, dan kesejahteraan sosial. Semua elemen ini bekerja sama untuk menciptakan struktur yang kokoh dan menyeluruh. Mari kita masuk lebih dalam untuk memahami apa saja langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk menyempurnakan fondasi ini. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak untuk hidup sehat. Mari kita eksplorasi bersama bagaimana intervensi sensitif ini bekerja. Bagaimana dampaknya terhadap anak-anak, dan apa saja indikator yang penting yang harus kita capai. Mari kita mulai dan memahami apa yang dimaksud dengan intervensi sensitif. Intervensi sensitif selalu terkait dengan intervensi spesifik. Jika intervensi spesifik langsung menangani masalah gizi melalui pemberian makanan tambahan atau suplementasi, maka intervensi sensitif berfokus pada menciptakan lingkungan yang mendukung untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Nah, bagaimana intervensi sensitif ini bekerja dan apa dampaknya terhadap anak-anak? Intervensi sensitif memastikan bahwa anak-anak tumbuh di lingkungan yang mendukung, seperti memiliki akses ke air bersih dan sanitasi yang layak, serta mendapatkan edukasi gizi yang tepat sejak dini. Semua ini secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan status gizi anak. Sekarang mari kita lihat dan apa saja yang tertuang dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Pemerintah telah menetapkan beberapa target antara yang harus kita capai mempercepat penurunan stunting di Indonesia. Salah satu sasaran adalah memastikan ketersediaan layanan intervensi sensitif di seluruh wilayah Indonesia. Maksudnya apa sih dan ketersediaan layanan intervensi sensitif ini? Layanan ini mencakup berbagai program yang dirancang untuk mendukung kesehatan dan gizi anak, seperti akses ke air bersih, sanitasi yang layak, serta edukasi kesehatan yang berkelanjutan. Pertama, mari kita berbicara tentang peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak.
Mengapa ini penting? Karena air bersih dan sanitasi yang baik adalah fondasi utama dalam pencegahan stunting. Pemerintah menargetkan peningkatan akses air minum layak dari tahun ke tahun dengan sasaran 100% akses pada tahun 2024. Selain itu, edukasi gizi juga menjadi fokus yang penting. Pemerintah menggarisbawahi pentingnya pendidikan gizi yang berkelanjutan bagi keluarga, terutama ibu dan anak. Edukasi gizi tidak hanya sekedar menjelaskan dan mengajarkan apa yang harus dimakan, tetapi juga mengapa pola makan seimbang itu penting untuk tumbuh kembang anak. Dalam hal ini, tidak hanya mengandalkan tenaga kesehatan, tetapi juga pemerintah daerah dan kader-kader di masyarakat yang dilatih untuk memberikan penyuluhan gizi. Mereka adalah ujung tombak yang memberikan pemahaman kepada ibu-ibu di daerah, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Lalu ada juga peningkatan pelayanan kesehatan, termasuk imunisasi dan pelayanan kesehatan dasar. Pemerintah menargetkan cakupan imunisasi lengkap untuk seluruh bayi di Indonesia. Imunisasi ini penting untuk mencegah berbagai penyakit menular yang bisa menghambat pertumbuhan anak. Tidak hanya itu, sebagai ASN kita berupaya memastikan bahwa pelayanan kesehatan dasar dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil. Ini termasuk layanan posyandu, puskesmas, dan klinik kesehatan yang dapat memberikan perawatan dasar dan pemantauan tumbuh kembang anak. Jadi dengan semua intervensi ini, kita tidak hanya berbicara penurunan angka stunting, tapi tentang bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung bagi tumbuh kembang anak. Karena pada akhirnya, ini adalah tentang masa depan generasi penerus kita. Tapi apa yang sebenarnya kita butuhkan untuk membuat ini terjadi? Apa yang harus kita perhatikan dalam program penjualan stunting agar efektif? Mari kita eksplorasi aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam penyuluhan stunting. Saat ini mari kita fokus pada tujuan penyuluhan stunting. Dan mengapa hal ini sangat penting? Kita sering berpikir bahwa tujuan utama penyuluhan hanyalah menurunkan angka stunting. Tetapi sebenarnya ada tujuan yang lebih besar yang harus kita capai. Menurunkan angka stunting adalah salah satu tujuan penting, tetapi bukan satu-satunya. Tujuan penyuluhan yang sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah stunting dan bagaimana cara mencegahnya. Tujuan penyuluhan stunting bukan hanya untuk mengurangi angka stunting secara statistik, tetapi juga untuk memperhatikan berbagai aspek yang mendukung pencegahan secara menyeluruh. Sebagai ASN, kita memiliki tanggung jawab besar dalam hal ini. Edukasi dan pelayanan yang kita berikan harus mampu menjangkau masyarakat luas dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pencegahan stunting. Tugas kita adalah bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa pesan kita diterima dengan baik dan masyarakat benar-benar memahami dan mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan. Setelah memahami tujuan pencegahan stunting, saatnya kita fokus pada bagaimana kita sebagai ASN dapat mewujudkan tujuan tersebut. Ada beberapa tips yang perlu kita siapkan untuk mewujudkan penyuluhan yang efektif. Baik, yang pertama, kenali siapa yang kita ajak bicara. Apakah mereka orang tua, remaja, atau masyarakat umum? Memahami audiens sangat membantu untuk menyiapkan materi yang tepat. Kedua, gali informasi tentang stunting, terutama data stunting pada daerah yang akan kita berikan edukasi. Semakin banyak yang kita tahu tentang data daerah tersebut, semakin bagus penyuluhan yang kita berikan. Yang ketiga, siapkan materi penyuluhan yang mudah dipelajari, mulai dari brosur, video edukasi, hingga presentasi. Pastikan semuanya menarik dan mudah dimengerti. Yang keempat, buatlah strategi komunikasi yang pas. Apakah kita akan menggunakan pertemuan langsung, media sosial, atau kampanye komunitas?
Pilih metode yang paling efektif dan cocok untuk sasaran penyuluhan stunting. Yang kelima, pastikan kita memiliki alat dan sumber daya yang memadai. Ini termasuk fasilitas, peralatan, dan tim dukungan. Semua harus siap agar penyuluhan bisa berjalan lancar. Dengan langkah-langkah ini, kita lebih siap untuk melaksanakan penyuluhan stunting dengan lebih efektif. Mari kita lanjutkan untuk membahas aspek-aspek nyata dalam program penyuluhan. Dengan langkah-langkah ini, kita akan lebih siap untuk melaksanakan penyuluhan stunting dengan lebih efektif. Mari kita lanjutkan untuk membahas aspek-aspek nyata dan program penyuluhan. Dengan langkah-langkah ini, kita akan lebih siap untuk melaksanakan penyuluhan stunting dengan lebih efektif. Mari kita lanjutkan untuk membahas aspek-aspek nyata dalam program penyuluhan. Sebelum kita masuk aspek-aspek penting dalam penyuluhan stunting, mari kita coba renungkan sejenak. Menurut Anda, apakah yang sering dianggap sebagai tujuan utama dari penyuluhan stunting? Mari kita tinjau beberapa pendekatan yang mungkin sering kali kita temui atau bahkan lakukan dalam penyuluhan stunting. Fokus pada menurunkan angka, yang penting statistik terlihat membaik. Memberikan informasi sekadarnya asalkan tugas selesai. Menjadikan acara formalitas, yang penting ada laporan dan dokumentasi. Menganggap kurangnya pemahaman masyarakat sebagai hambatan utama. Membatasi diskusi pada para ahli, sementara orang tua cukup mendengarkan. Mungkin beberapa dari kita pernah mendengar atau bahkan berpikir demikian. Namun, jika kita berpegang pada pandangan ini, tentu kita perlu mengkaji ulang pendekatan kita. Pendekatan semacam ini jelas bukanlah tujuan yang sesungguhnya dari penyuluhan stunting. Penyuluhan seharusnya lebih dari sekedar angka dan formalitas. Tujuannya adalah untuk memampukan masyarakat dan menciptakan perubahan nyata. Pendekatan-pendekatan ini mungkin terasa familiar dan seringkali dilakukan dengan niat baik. Namun, apakah ini sudah cukup? Apakah ini benar-benar membawa perubahan yang kita harapkan? Saat kita merenungkan hal ini, penting untuk mempertimbangkan kembali apakah pendekatan ini sudah optimal dalam mencapai tujuan kita. Mungkin ada cara lain yang lebih efektif, yang benar-benar dapat menciptakan dampak nyata di masyarakat. Sebenarnya pendekatan yang lebih efektif sudah diatur jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Perpres ini tidak hanya fokus menurunkan angka stunting, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas hidup keluarga, menjamin pemenuhan gizi, memperbaiki pola asuh, dan meningkatkan akses serta mutu pelayanan kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Coba kita bandingkan dengan negara-negara maju. Di sana, penyuluhan stunting fokus pada pendidikan masyarakat yang komprehensif. Di Singapura, angka stunting hanya 2,8% pada tahun 2020. Berkat program gizi yang ketat dan akses universal terhadap air bersih. Sementara itu, di Jepang, angka stunting di bawah 6% pada tahun 2020. Didukung oleh penyuluhan intensif dan program kesehatan ibu dan anak yang komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan yang komprehensif dan terintegrasi seperti yang diatur dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 bukan hanya sebagai aturan, tetapi juga langkah yang tepat dan efektif untuk mencapai tujuan besar kita dalam menurunkan stunting di Indonesia. Sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang aspek-aspek yang menjadi dasar dalam program penyuluhan stunting. Setiap aspek dirancang untuk memastikan kita hanya menurunkan angka stunting, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk generasi masa depan. Sebelum kita lanjut, coba bayangkan skenario ini. Jika Anda harus memilih aspek mana yang menurut Anda paling penting untuk memastikan keberhasilan penyuluhan stunting, apakah itu menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu kesehatan, atau meningkatkan akses air minum dan sanitasi? Mungkin sulit memilih satu, bukan? Itulah mengapa semua aspek ini harus berjalan beriringan. Setiap elemen saling mendukung dan berkontribusi untuk mencapai tujuan kita.
bersama mencegah stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum kita membahas langkah-langkah efektif untuk mencegah stunting, mari kita bayangkan sejenak sebuah skenario sederhana. Bagaimana jika Anda diberi kesempatan untuk menciptakan perubahan bagi generasi mendatang? Apa langkah pertama yang akan Anda ambil? Setiap pilihan yang kita buat hari ini bisa berdampak besar pada masa depan. Mari kita lihat apa saja yang bisa kita lakukan untuk memastikan perjalanan di jalan yang benar. Poin pertama adalah menurunkan prevalensi stunting. Ini adalah langkah awal yang sangat penting. Bayangkan jika kita sedang menanam pohon, agar pohon tumbuh dengan kuat, kita harus memastikan akarnya mendapatkan nutrisi yang cukup. Begitu juga dengan anak-anak yang kita perlu memastikan mendapatkan nutrisi yang cukup adalah kunci untuk menghindari stunting. Selanjutnya, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga. Bayangkan sebuah rumah yang dibangun dengan pondasi yang kuat. Ketika pondasi ini kokoh, rumah tersebut akan berdiri teguh, bahkan dalam badai sekalipun. Begitu juga dengan keluarga. Perencanaan yang baik adalah pondasi untuk masa depan yang cerah. Menjamin pemenuhan asupan gizi ini lebih seperti menyiapkan bahan bakar untuk mesin yang akan membawa kita ke tujuan. Tanpa bahan bakar yang tepat, perjalanan kita akan terhambat. Dengan asupan gizi yang cukup, anak-anak memiliki hak-hak untuk mendapatkan hidup yang sehat. Baik, poin keempat. Sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang aspek-aspek yang menjadi dasar dalam program penyuluhan stunting. Setiap aspek dirancang untuk memastikan kita hanya menurunkan angka stunting, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk generasi masa depan. Sebelum kita lanjut, coba bayangkan skenario ini. Jika Anda harus memilih aspek mana yang menurut Anda paling penting untuk memastikan keberhasilan penyuluhan stunting, apakah itu menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu kesehatan, atau meningkatkan akses air minum dan sanitasi? Mungkin sulit memilih satu, bukan? Itulah mengapa semua aspek ini harus berjalan beriringan. Setiap elemen saling mendukung dan berkontribusi untuk mencapai tujuan kita, bersama mencegah stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum kita membahas langkah-langkah efektif untuk mencegah stunting, mari kita bayangkan sejenak sebuah skenario sederhana. Bagaimana jika Anda diberi kesempatan untuk menciptakan perubahan bagi generasi mendatang? Apa langkah pertama yang akan Anda ambil? Setiap pilihan yang kita buat hari ini bisa berdampak besar pada masa depan. Mari kita lihat apa saja yang bisa kita lakukan untuk memastikan perjalanan di jalan yang benar. Poin pertama adalah menurunkan prevalensi stunting. Ini adalah langkah awal yang sangat penting. Bayangkan jika kita sedang menanam pohon, agar pohon tumbuh dengan kuat, kita harus memastikan akarnya mendapatkan nutrisi yang cukup. Begitu juga dengan anak-anak yang kita perlu memastikan mendapatkan nutrisi yang cukup adalah kunci untuk menghindari stunting. Selanjutnya, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga. Bayangkan sebuah rumah yang dibangun dengan pondasi yang kuat. Ketika pondasi ini kokoh, rumah tersebut akan berdiri teguh, bahkan dalam badai sekalipun. Begitu juga dengan keluarga. Perencanaan yang baik adalah pondasi untuk masa depan yang cerah. Menjamin pemenuhan asupan gizi ini lebih seperti menyiapkan bahan bakar untuk mesin yang akan membawa kita ke tujuan. Tanpa bahan bakar yang tepat, perjalanan kita akan terhambat. Dengan asupan gizi yang cukup, anak-anak memiliki hak-hak untuk mendapatkan hidup yang sehat. Baik, poin keempat. Memperbaiki pola asuh menjadi tujuan aspek penting tentang memberikan anak-anak sayap untuk terbang tinggi. Dengan mengajarkan orang tua pola asuh yang baik, kita tidak hanya memberikan sayap, tetapi juga memastikan mereka tahu bagaimana menggunakan untuk membantu pencapaian impian anak-anak.
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ini mengacu pada kegiatan seperti memperbaiki jalan utama yang menghubungkan rumah dengan pusat kesehatan. Masih banyak wilayah, terutama di daerah yang sangat terpencil yang masih membutuhkan sekali akses untuk menuju pusat kesehatan, dan kita memiliki tugas untuk memastikan di setiap daerah kita masing-masing. Baik, poin terakhir adalah meningkatkan akses air minum dan sanitasi, di mana kita perlu memastikan sumber kehidupan tetap bersih dan jernih. Tanpa air bersih, banyak masyarakat tidak bisa hidup sehat. Dengan akses air yang bersih, kita bisa menjaga kesehatan anak-anak masyarakat lainnya. Sekarang, setelah kita memulai tujuan-tujuan penting dari program penyuluhan ini, mari kita renungkan sejenak. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik dalam memastikan setiap aspek ini benar-benar tercapai? Bayangkan, Anda adalah seorang ASN bertanggung jawab untuk pencegahan stunting dan penyediaan air bersih. Apa langkah konkret yang bisa Anda ambil setiap hari untuk memastikan bahwa program-program ini berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat? Saat Anda melangkah maju dan peran Anda, apakah langkah konkret pertama yang akan Anda ambil? Memastikan program ini benar-benar efektif. Dan bagaimana kita bisa saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama ini? Kita semua memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan. Mari kita berpikir bersama, bagaimana kita bisa menjadikan setiap aspek ini bukan sekedar tujuan, tetapi bagian dari tindakan nyata kita sehari-hari. Salah satu cara konkret untuk mewujudkan hal ini adalah melalui penyuluhan yang telah diatur dalam Perpres nomor 72 tahun 2021. Penyuluhan ini menjadi kunci dan memastikan bahwa program-program kita sebagai pencegahan stunting dan penyediaan air bersih dapat berjalan dengan efektif. Mari kita lanjutkan eksplorasi lebih dalam bagaimana tindakan penyuluhan ini bisa menjadi bagian dari solusi kita. Kita akan membahas bagaimana menyusun strategi penyuluhan yang efektif dan mengimplementasikannya dalam tugas sehari-hari kita dalam penerapan pilar tersebut. Setelah kita memahami alasan dibalik pentingnya 5 pilar ini, kini saatnya kita masukkan ke pembahasan yang lebih dalam tentang masing-masing pilar. Setiap pilar memiliki peran penting dan memastikan keberhasilan penyuluhan stunting, dan kita akan melihat bagaimana implementasinya dan dapat membawa perubahan nyata. Sebelum kita membahas setiap pilar, mari kita renungkan sejenak. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pilar? Pilar adalah penopang utama yang memastikan seluruh bangunan bisa berdiri kokoh dalam konteks penyuluhan stunting. 5 pilar ini menjadi fondasi utama yang menentukan keberhasilan seluruh upaya kita. Sekarang mari kita fokuskan perhatian kita pada 5 pilar ini. Setiap pilar memiliki peran penting dan unik dalam mencapai tujuan besar kita, memastikan penyuluhan berjalan efektif dan Indonesia terbebas dari stunting. Dengan memahami setiap pilar secara mendalam, kita akan merancang strategi yang tepat, melakukan tindakan yang konkret, dan mengukur hasil dengan lebih akurat. Mari kita mulai dengan pilar pertama, pengembangan materi. Setelah kita memahami alasan dibalik pentingnya 5 pilar ini, kini saatnya kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam tentang masing-masing pilar. Setiap pilar memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan penyuluhan stunting. Dan kita akan melihat bagaimana implementasinya dalam membawa perubahan nyata. Kita mulai dengan pilar pertama, yaitu peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan. Komitmen dari para pemimpin di berbagai level, mulai dari pusat hingga desa, memegang peran kunci tanpa adanya visi yang jelas. Bagaimana mungkin kita bisa melangkah dengan arah yang sama?
Sebagai contoh nyata, seorang pemimpin di tingkat kabupaten yang menetapkan program penyuluhan stunting sebagai prioritas utama akan memberikan arah yang lebih jelas bagi bawahannya. Ini termasuk memberikan alokasi anggaran yang tepat, mendorong kerjasama lintas sektor, dan memastikan setiap kebijakan yang diambil mendukung penyuluhan yang efektif. Selanjutnya, pilar kedua menyoroti peningkatan komunikasi untuk perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah tentang bagaimana kita tidak hanya memberi informasi, tetapi benar-benar melibatkan masyarakat dalam perubahan perilaku yang diperlukan untuk mencegah stunting. Misalnya di suatu desa, penyuluhan tidak hanya dilakukan melalui seminar, tetapi juga dengan melibatkan kader-kader kesehatan lokal yang aktif melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah. Mereka membantu ibu-ibu memahami pentingnya pemberian ASI eksklusif, menjaga sanitasi dan pola makan sehat dibagi keluarga mereka. Dialog interaktif semacam ini akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan sekedar memberikan informasi satu arah. Namun, semua upaya ini tidak efektif jika kita bekerja sendiri. Kita butuh konvergensi yang baik antara intervensi spesifik dan sensitif dari berbagai pihak, seperti yang ditekankan pada pilar ketiga. Contohnya, dalam program pencegahan stunting, sektor kesehatan bekerjasama dengan sektor pendidikan dan sosial. Petugas kesehatan memberikan intervensi medis seperti pemberian suplemen, sementara guru-guru di sekolah memberikan edukasi terkait pola makan sehat. Kerjasama lintas sektor ini memastikan semua pihak terlibat, menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menyelesaikan masalah. Pilar keempat, berfokus pada ketahanan pangan dan gizi. Kita tahu bahwa akses terhadap pangan dan gizi adalah salah satu kunci untuk pencegahan stunting. Contoh yang dapat kita lihat adalah ketahanan pangan berbasis keluarga, di mana ASN bekerja sama dengan masyarakat untuk mendorong pemanfaatan lahan perkarangan sebagai sumber pangan alternatif. Ibu-ibu diberi pelatihan untuk menanam sayuran dan buah-buahan di halaman rumah mereka, sehingga gizi keluarga dapat lebih terjamin tanpa bergantung sepenuhnya pada pasar. Dan yang tidak kalah penting adalah pilar kelima, yaitu penguatan sistem, data riset, dan inovasi. Semua langkah yang kita ambil harus berdasarkan data yang akurat dan terus dievaluasi. Ingatlah, kelima pilar ini saling terhubung, dari kepemimpinan yang kuat hingga inovasi berbasis data. Semua berjalan bersamaan untuk mencapai sebuah tujuan. Penyuluhan yang efektif dan berkelanjutan dalam mencegah stunting. Sebagai ASN, kita adalah garda terdepan dalam mewujudkan hal ini. Tindakan nyata kita dari meningkatkan komitmen, berkomunikasi dengan masyarakat, bekerja lintas sektor, hingga menjaga ketahanan pangan dan menggunakan data yang akurat, akan memberikan dampak yang nyata dan kehidupan sehari-hari. Mari kita terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam setiap langkah penyuluhan yang kita lakukan. Kini tugas kita adalah bagaimana menerapkan semua ini secara nyata. Bukan hanya sekedar teori atau konsep di atas kertas, tapi benar-benar mewujudkan dalam tindakan sehari-hari. Mari kita melangkah lebih jauh, memastikan setiap tindakan selalu berlandaskan pada kelima pilar ini. Setelah melalui seluruh pembahasan ini, kita telah memahami bahwa stunting bukan hanya sekedar angka. Ini bukan hanya target yang harus dicapai, tetapi tentang masa depan anak-anak Indonesia. Kita telah membahas mulai dari apa itu stunting, prevalensi yang masih mengkhawatirkan, intervensi yang harus dilakukan, hingga tindakan penyuluhan yang berbasis pada 5 pilar utama. Tetapi satu hal penting yang perlu kita sadari bersama adalah bahwa saat ini prevalensi stunting di Indonesia masih di atas 14%. Angka ini jauh dari target kita. Dan bahkan jika kita berhasil menurunkan angka itu menjadi 14%, itu masih berarti bahwa 1 dari 7 anak di Indonesia hidup dalam kondisi yang tidak layak. Tidak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal. Kita tidak bisa hanya berhenti di angka,
Baiklah, kita anggap prevalensi stunting mencapai 14%. Lalu, apa selanjutnya? Apakah kita bisa merasa puas? Apakah itu cukup? Di angka 14% masih ada ribuan anak yang bahkan hidup dalam kondisi yang tidak layak. Bagaimana bisa kita membiarkan ini terjadi? Sementara kita sebagai seorang ASN memiliki amanah tanggung jawab atas terjadinya stunting ini. Kita tidak mungkin berhenti di sini. 14% bukanlah kemenangan. Ini adalah anak-anak nyata dengan wajah-wajah dan harapan nyata. Setiap tindakan yang kita lakukan, setiap intervensi yang kita berikan adalah tantangan memastikan masyarakat mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih baik. Mari sama-sama kita ikat kalimat ini sebagai ikrar kita, tidak hanya menjadi bagian di angka. 14% bukanlah sekedar statistik. Ini adalah wajah-wajah nyata, anak-anak hidupnya masih terancam oleh masa depan yang tak pasti. Setiap tindakan yang kita lakukan, setiap intervensi yang diberikan adalah tentang memastikan bagaimana mereka memiliki kesempatan hidup yang lebih baik. Tugas kita sebagai ASN tidak hanya untuk memenuhi target, tetapi untuk mewujudkan perubahan nyata. Kita harus melampaui angka, melampaui target, dan memastikan setiap anak Indonesia berhak atas kehidupan yang layak. Dengan setiap langkah kecil yang kita ambil dalam penyuluhan ini, kita harus sadar bahwa kita mengubah hidup seseorang, dan itulah tujuan terbesar dari semua ini. Mari kita renungkan sejenak, apa arti dari 14% itu bagi kita? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan untuk terus menurunkannya? Ini bukan hanya tentang pencapaian angka, tetapi tentang menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia. Kita memegang tanggung jawab yang besar. Setiap anak bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik, dan bersama-sama kita mewujudkannya. Terima kasih kepada Anda semua yang telah berkomitmen dan mengikuti pembelajaran ini. Namun mari kita perjelas, ini bukan sekedar video pembelajaran. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Penyuluhan pencegahan stunting bukan hanya tugas. Ini adalah misi yang menentukan masa depan bangsa ini. Dan dengan itu, kita telah sampai di akhir pembelajaran kita kali ini. Tapi ingatlah, ini bukanlah akhir dari perjalanan kita. Perjuangan untuk menurunkan angka stunting dan menyelamatkan generasi penerus bangsa masih terus berlanjut. Dan dengan itu, kita telah sampai di akhir pembelajaran kita kali ini. Tapi ingat, ini bukanlah akhir dari perjalanan kita. Perjuangan untuk menurunkan angka stunting dan menyelamatkan generasi penerus bangsa masih terus berlanjut. Terima kasih sudah bergabung dalam pembelajaran ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan ingat, setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah investasi besar untuk masa depan Indonesia.